Episode 16. Aku bukan siapa-siapa. Kenapa GPS di ponsel Fanny menunjukkan bahwa dia ada di dalam rumah ini? Franklin hanya diam mengangkat sebelah alisnya. Apa Fanny ada di dalam? BRANGSEK. Apa yang kamu lakukan pada istriku? Harry berteriak tidak sopan di depan rumah itu. Hei Bu, apa kamu tidak tahu tata krama dan sopan santun saat bertamu? Kenapa kamu berteriak di depan rumahku? Kalau ada tetangga yang mendengar mereka pasti akan mengira kalau di sini tempat untuk menyembunyikan istri orang. Ucap Franklin datar dan dingin. Lalu di mana Fanny? Aku tahu dia ada di dalam rumah ini. Harry masih berusaha mencari keberadaan istrinya di rumah itu. Dia begitu yakin kalau Fanny ada di dalam sana. Jangan sampai dia tahu kalau Sunny ada di sini. Akan berakibat fatal jika Harry malah menuduh Fanny yang juga berselingkuh. Batin Franklin. Pria Casanova itu tetap diam tanpa menyuruh masuk suami dari Fanny itu. Siapa yang bertamu? Kenapa seperti ada keributan? Franklin menoleh ke belakang melihat Mama Cleo datang ke arah mereka. Harry juga ikut menatap ke arah wanita parubaya itu. Dia sedang mencari istrinya di sini. Jawab Franklin. Apa ada seorang wanita cantik berada di rumah ini, Nyonya? Harry menurunkan suaranya ketika bertanya pada Mama Cleo. Di sini hanya ada 4 orang. Aku, Franklin, asisten rumah tangga dan seorang sopir. Tidak ada wanita muda di rumah ini, jawab Mama Cleo. Franklin tersenyum di dalam hati mengetahui bahwa sang mama bisa diajak kompromi. Sudah dengar, Fanny tidak ada di rumah ini. Javi, sebaiknya kamu segera pergi dan carilah istrimu di tempat lain. Ucap Franklin akan menutup pintunya. Tunggu dulu, kalau memang Fanny tidak ada di dalam. Lalu kenapa GPS yang terpasang di ponsel istriku menunjukkan bahwa dia ada di sini? Harry masih ngotot dan merasa bahwa Fanny di dalam rumah itu. Terserah kamu, Tuan Harry. Tapi apa yang kamu cari tidak ada di dalam. Kamu sudah mengganggu ketenangan orang lain? Pergilah sebelum aku akan melaporkanmu karena berbuat tidak sopan. Harry nampak mengeraskan rahangnya. Tanpa berkata apapun, pria itu segera membalikkan badannya dan langsung pergi dari tempat itu. Mama butuh penjelasan darimu, Franklin. Ucap Mama Cleo pada putranya. Apa menurut Mama aku memang menyembunyikan Fanny? Tentu saja tidak, Ma. Niatku membawa Fanny ke sini hanya untuk membuat Mama bahagia karena bertemu dengan putri Mama itu. Franklin tidak tahu bahwa telah ada seseorang yang mendengar ucapannya. Jadi memang benar bahwa Franklin sudah tidak mencintaiku lagi. Ya Tuhan, berharap apa sih aku ini? Apa kamu lupa, Fanny, kalau Franklin telah memiliki seseorang di hatinya? Aku sudah bukan siapa-siapa lagi bagi pria itu. Fanny langsung melangkah masuk ke dalam kamar sebelum Mama Cleo dan Franklin melihatnya. Fanny merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur di kamar tamu. Masih ada rasa kecewa untuk sang suami, tapi yang lebih mengecewakan adalah ungkapan Franklin tadi. Ayolah Fanny. Jadilah wanita yang kuat. Saat ini yang kamu pikirkan adalah rencana untuk membalas perbuatan Harry dan Yolanda. Jangan memikirkan hal lain, gumam Fanny. Kemudian wanita itu berusaha memejamkan matanya. Perlahan dia pun terlelap karena sudah sangat mengantuk dan kelelahan. Keesokan harinya, Harry masuk ke dalam ruangan presdir dengan keadaan yang sangat kacau. Tapi sepertinya dia sudah membersihkan diri dan terlihat sedikit rapi. Fanny yang sudah duduk di kursi kebesarannya menatap ke arah pria yang masih sah menjadi suaminya itu dengan hati yang dingin. Masih ingat bagaimana pria ini telah mengkhianatinya setelah sekian lama mereka bersama membangun rumah tangga yang sangat dia impikan. Tidak pernah berpikir di dalam benaknya bahwa Harry akan tega menyelingkuhinya dengan sekretaris pribadinya sendiri. Fanny, seru Harry saat melihat sang istri telah berada di hadapannya dengan pakaian yang sangat seksi dan cantik. Dengan memakai dress biru navy beserta perhiasan yang terlihat mahal melekat di tubuhnya membuatnya terlihat semakin cantik dan bersinar. Sayang, akhirnya aku bisa menemukanmu di sini. Kemana saja kamu semalam? Fanny tersenyum menanggapi Harry yang mendekat ke arahnya. Sudah kukatakan, aku tidak kemana-mana. Tidak usah khawatir seperti itu. Lihatlah penampilanmu yang terlihat sangat menyedihkan itu. Fanny berdiri melangkah dengan gemulai menuju sofa dan duduk dengan cantik. Rambut panjangnya dia kibaskan ke samping kemudian menatap wajah Harry yang terlihat terpaku di tempat. Kenapa melihatku seperti itu? Apa ada yang salah dengan penampilanku? Harry benar-benar speechless melihat penampilan Fanny yang berbeda dari biasanya.
Kamu terlihat sangat berbeda sayang. Cantik luar biasa dan aku semakin mencintaimu. Fanny masih berusaha menarik sudut bibirnya ke atas, memperlihatkan senyuman manis terbaiknya meskipun sebenarnya sudah merasa ingin muntah sedari tadi. Cinta bullshit. Tambah, dasar pria tidak tahu malu. Mengatakan seperti saat sudah ketahuan belangnya selama ini. Hei, apa kamu baru sadar kalau aku lebih segalanya dibanding sekretarismu itu? Cih, menjijikan. Kalau kamu cinta padaku, harusnya kamu tidak berselingkuh, bermain api di belakangku, dan hampir menghancurkan rumah tangga kita. Tapi aku juga sadar bahwa setiap manusia pasti punya banyak kesalahan. Harry mendengar ucapan Fanny, segera mendekati sang istri dan duduk di sampingnya. Sayang, maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Harry berusaha menyentuh tangan Fanny, tapi wanita itu langsung menghindar dengan berpura-pura membenahi rambutnya yang tidak berantakan. Aku sudah memaafkanmu. Siang nanti, kita akan mengadakan rapat dewan direksi dan juga akan mengumumkan pengangkatan diriku sebagai presiden direktur di JK Corp. Ucap Fanny tersenyum. Sebenarnya dia sudah sangat muak berada di samping pria ini, tapi dia harus bertahan sampai tujuannya selesai.